Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to. Baik, perkenalkan nama saya Lijal Frenanas. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, pada kesempatan ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai pendekatan REA dalam database modeling. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu pendekatan REA. Namun pertama-tama kita harus mengetahui dan membaca situasi saat ini. Nah, tentu di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat menjadi yang sangat dibutuhkan. Namun, yang kita ketahui bahwa saat ini masih banyak yang menggunakan akuntansi manual yang sering tidak mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer di dalam sebuah perusahaan. Nah, di daerah globalisasi sekarang, justru seorang manajer yang modern, ia membutuhkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam bentuk dan tingkat agregasi atau penyatuan yang secara umum tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis GAAP tradisional. Nah, sehingga akuntansi manual tersebut, ia mengakibatkan adanya redundansi atau pengulangan data dalam sistem-sistem yang ada dalam perusahaan. Nah, sehingga solusi dari masalah ini maka adalah REA atau pendekatan REA, di mana REA itu adalah pengakuan bahwa sistem informasi harus mendukung kebutuhan informasi semua penggunaan informasinya dalam suatu organisasi. Nah, bagian ini membahas mengenai kebutuhan informasi yang berubah dalam manajemen modern, keterbatasan akuntansi tradisional dalam memenuhi kebutuhan tersebut, dan disinilah REA sebagai solusinya. Di mana sistem ini didasarkan model basis data tradisional dan lebih berorientasi pada peristiwa dan bukan pada akun. Sehingga demikian, para akuntan modern diharapkan mempunyai sifat-sifat yang responsif, proaktif, dan dilengkapi pemahaman akan pendekatan REA, kemampuannya, serta fleksibilitas guna untuk memenuhi pekerjaan yang diberikan padanya. Perkenalkan, nama saya Margaret Augustin Lena. Saya akan menjelaskan tentang model REA. Model REA adalah sebuah framework atau kerangka kerja akuntansi untuk memodelkan sumber daya atau resource, peristiwa atau event, dan pelaku atau agent yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi dan membuat garis hubungan atau keterkaitan di antara ketiganya. Tidak seperti dalam akuntansi tradisional, sistem REA ini mengizinkan baik data akuntansi dan non-akuntansi untuk dapat diidentifikasi, diambil, dan disimpan dalam database yang terpusat. Dengan database ini, tampilan atau sudut pandang pengguna bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan para pengguna organisasi atau perusahaan tersebut. Gambar di samping adalah gambar yang menyajikan model REA dasar yang merupakan versi khas dari diagram ER yang terdiri dari 3 jenis entitas, yaitu resource, event, dan agent, yang disertai dengan sekelompok asosiasi yang menghubungkan ketiganya. Baik, saya akan membawakan materi tentang elemen dari model REA. Model REA adalah kerangka kerja akuntansi alternatif untuk permodelan sumber daya, peristiwa, pelaku, perusahaan yang sangat penting, dan hubungan di antara mereka. Adapun permodelan REA adalah sebagai berikut. Yang pertama, resource atau sumber daya ekonomi. Resource didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi organisasi tersebut. Contoh resource adalah kas, inventaris, peralatan, persediaan, gudang, pabrik, dan tanah. Yang kedua, event atau peristiwa. Event atau peristiwa ekonomi adalah fenomena-fenomena yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam sumber daya. Peristiwa ekonomi dikategorikan menjadi yang pertama peristiwa operasi, peristiwa informasi, dan peristiwa manajemen.
Yang ketiga, agen atau pelaku. Agen atau pelaku ekonomi adalah berbagai individu yang terlibat dalam sebuah peristiwa ekonomi. Mereka adalah berbagai pihak dari dalam dan luar perusahaan yang memiliki kemampuan diri untuk menggunakan atau membuang sumber daya ekonomi. Contoh pelaku adalah staf administrasi bagian penjualan, pekerja produksi, staf administrasi bagian pengiriman, pelanggan, dan pemasok. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara diagram ER dan REA. Dan sini perbedaannya dibagi atas 3. Yang pertama, dalam diagram ER hanya terdapat 1 kelas, sedangkan dalam diagram REA terdapat 3, yaitu sumber daya, kejadian, dan pelaku. Yang kedua, diagram ER memberikan gambaran statik dari fenomena bisnis yang unik, sedangkan diagram REA adalah tipikal organisasi dari atas ke bawah dengan kumpulan yang terfokus pada kejadian. Yang ketiga, dalam diagram ER, nama-nama entitas selalu digambarkan dengan kata benda tunggal, sedangkan diagram REA mengaplikasikan peran ketika memberikan nama untuk sumber daya dan pelaku entitas. Tampilan yang dimaksudkan di sini adalah membuat sebuah diagram REA individual. Ada beberapa proses atau tahap pengembangan model REA yang akan saya jelaskan. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi entitas kejadian. Mengidentifikasi entitas kejadian yang dimaksud adalah mengidentifikasi kejadian yang akan menjadi bagian dalam model. Peristiwa dalam contoh siklus pendapatan dapat diidentifikasi sebagai tindakan penambahan nilai yang diambil oleh karyawan puncak. Entitas-entitas yang tersedia di dalamnya adalah tersedianya verifikasi, pengambilan pesanan, pengiriman produk, dan penerimaan kas. Tahapan yang kedua adalah mengidentifikasi entitas sumber daya. Setiap kejadian ekonomi dalam model REA harus dihubungkan setidaknya 1 entitas sumber daya yang nilainya akan diturunkan atau ditingkatkan oleh kejadian. Dalam hal ini, mendukung kejadian juga berhubungan dengan sumber daya, tetapi tidak berhubungan dengan perubahan nilai sumber daya. Tahapan yang ketiga adalah mengidentifikasi entitas pelaku atau agen. Setiap entitas kejadian ekonomi dalam diagram REA telah diasosiasikan dengan sekurang-kurangnya 2 entitas pelaku. Salah satu entitas yang diantaranya adalah pelaku internal. Pelaku internal dalam hal ini terdapat 4 yang diasosiasikan ke dalam 4 kejadian juga. Di antaranya adalah karyawan layanan pelanggan yang berpartisipasi dalam ketersediaan verifikasi. Yang kedua, pengamat penjualan yang berpartisipasi dalam pengambilan pesanan. Yang ketiga, karyawan pengiriman yang berpartisipasi dalam pengiriman produk. Dan yang keempat, karyawan penerima kas yang berpartisipasi dalam penerimaan kas. Tahapan yang terakhir adalah menentukan asosiasi dan kardinalitas antara entitas-entitas. Asosiasi dalam penggambaran hubungan yang dialami antara 2 entitas. Kardinalitas menjelaskan nomor dari peristiwa yang mungkin dalam satu entitas yang diasosiasikan dengan satu peristiwa tunggal dalam entitas hubungan. 4 dasar dari kardinal adalah 0 atau 1, 1 dan hanya 1, 0 atau banyak, dan 1 atau banyak. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Franglado. Saya akan menjelaskan mengenai integrasi tampilan membuat model REA perusahaan yang besar. Pertama, konsolidasi model-model individual. Bagian A, prosedur pembelian dan pendistribusian kas. Figur di dalam PPT menunjukkan 3 kejadian dalam sistem pembelian dan pendistribusian kas Apex. Yang pertama, entitas produk pesanan adalah kejadian pendukung yang tidak secara langsung mempengaruhi meningkatkan persediaan. Yang kedua, menerima produk, yaitu peristiwa ekonomi yang menyebabkan perubahan di dalam sumber daya ekonomi. Yang ketiga, mendistribusikan kas, yaitu
peristiwa ekonomi yang merupakan bagian dari perubahan ekonomi. Bagian B, prosedur penggajian. Fitur di dalam PPT menjelaskan model data dari prosedur penggajian dari penawaran Apex. Modalnya terbagi atas dua peristiwa ekonomi. Yang pertama, mendapatkan waktu, dan yang kedua, mendistribusikan kas. Pertama, peristiwa menerima waktu adalah menerima sebagian perubahan ekonomi. Ini meliputi seorang pekerja menyerahkan waktunya yang menggambarkan daya jasa karyawan. Yang kedua, peristiwa pendistribusian kas adalah juga menerima sebagian perubahan ekonomi. Ini meliputi mendistribusikan kas ke karyawan untuk jasa yang diberikan. Bagian C, menghubungkan diagram-diagram REA individual. Dengan memutar diagram siklus pengeluaran untuk membuat efek cerminan gambar, sumber daya serupa dari persediaan dan kas dipusatkan dalam diagram. Baik, perkenalkan, nama saya Francisca Claudiana Putri. Di sini saya akan membawakan materi tentang integrasi tampilan bagian kedua, yaitu mendefinisikan kunci-kunci utama, kunci-kunci luar, dan atribut. Yang pertama, mengimplementasikan ke dalam mengerjakan basis data relasi yang membutuhkan kunci utama, kunci luar, dan atribut. 1. Kunci utama secara unik mengidentifikasi instansi dalam entitas. Yang kedua, kunci luar, yaitu kunci utama yang dimasukkan ke dalam tabel relasi sehingga dua entitas dapat dihubungkan. Yang ketiga, atribut, yaitu karakteristik entitas untuk dicatat dalam tabel. Yang ketiga, membuat basis data fisik dan memproduksi tampilan-tampilan pengguna. Desainer basis data sekarang siap untuk membuat tabel relasi fisik menggunakan software. Ketika tabel telah dibuat, banyak dari mereka harus dikumpulkan dengan data. Tabel pelaku harus menunggu transaksi bisnis untuk datang sebelum data dapat dimasukkan. Menghasilkan basis data harus mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua pengguna. SQL digunakan untuk laporan-laporan umum, karya komputer, dan dokumen-dokumen untuk para pengguna. Perkenalkan, nama saya Reksi Susang. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis rantai nilai. Keunggulan kompetitif dari pendekatan REA dapat dilihat via analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai membedakan antara aktivitas utama dan aktivitas pendukung. REA menyediakan model untuk mengidentifikasi dan membedakan antara aktivitas-aktivitas utama dan pendukung. Strategi prioritas yaitu fokus pada aktivitas utama dan menghilangkan atau mengurangi aktivitas pendukung. Dengan menggunakan REA dapat lebih mengefisienkan operasi seperti yang pertama, membantu manajer mengidentifikasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah yang dapat dieliminasi. Yang kedua, menyimpan baik data keuangan dan non-keuangan dalam bisnis data pusat yang sama, mengurangi beberapa pengumpulan data, penyimpanan data, dan pemeliharaan. Yang ketiga, rincian data finansial dan non-finansial bisnis mendukung berbagai keputusan manajemen. Yang berikut yang keempat, menyediakan manajer informasi yang lebih relevan, tepat waktu, dan akurat. Baik, yang berikut kelebihan modal REA. Kelebihan permodalan REA dapat kita peroleh diantaranya yang pertama, operasional yang lebih efisien. Perusahaan yang menggunakan pendekatan REA dapat merasakan peningkatan efisiensi operasional dalam 3 hal, yaitu pendekatan REA untuk permodelan proses bisnis akan membantu para manajer mengidentifikasi berbagai aktivitas yang tidak bernilai tambah yang dapat ditiadakan dari operasional. Yang berikut, penyimpanan data keuangan dan keuangan dalam basis data terpusat dapat mengurangi kebutuhan akan berbagai prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan data. Penyimpanan data keuangan dan non-keuangan berbagai peristiwa bisnis dalam bentuk yang terinci akan memungkinkan adanya dukungan untuk keputusan manajemen yang lebih luas kisarannya. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Peningkatan efisiensi operasional dari tiap bagian melalui peniadaan aktivitas tidak bernilai tambah
akan menghasilkan kapasitas lebih. Kapasitas tambahan ini dapat diarahkan kembali untuk peningkatan produktivitas keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Dengan mendukung ketampilan untuk banyak pengguna, model REA memberikan para manajer informasi yang lebih relevan, tepat waktu, dan akurat. Hal ini akan mengarah pada layanan pelanggan yang lebih baik, kualitas produk lebih tinggi, serta proses produksi yang fleksibel. Baik, yang ketiga, keterbatasan permodelan REA. Jika sistem yang baru saja digambarkan mewakili peningkatan yang jauh dari pendekatan file datar tradisional, sistem ini memiliki keterbatasan yang serius. Sistem ini berbasis transaksi, sehingga memungkinkan pengguna untuk menangkap banyak sekali informasi yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi, seperti penjualan ke pelanggan dan pembelian dari pemasok. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Britini Udeze. Di sini saya akan menjelaskan model REA vs diagram IR. Dalam model REA atau model sumber daya, acara, dan agen, dan diagram IR atau entity relationship, entitas ditampilkan dalam bentuk persegi 4 dan ada garis yang menghubungkan satu sama lain. Di diagram IR, garis yang menghubungkan entitas diberi label kata kerja yang menunjukkan apa yang terjadi dalam hubungan tersebut, sehingga tiap garis mewakili sebuah peristiwa model sumber daya, acara, dan agen tersebut. Dengan kata lain, diagram IR menyajikan rangkaian peristiwa yang lebih luas daripada model tersebut. Sebaliknya, hanya peristiwa operasi yang termasuk dalam model acara, sumber daya, dan agen, serta hanya peristiwa yang memiliki arti strategis. Diagram IR adalah alat pemodelan data yang memungkinkan perusahaan memastikan adanya keselarasan antara berbagai proses bisnis serta tabel bisnis data, tempat data yang berkaitan dengan berbagai proses bisnis tersebut disimpan. Tujuan utama diagram IR adalah untuk mengidentifikasi berbagai atribut data yang mewakili tampilan konseptual penggunaan yang harus didukung oleh tabel-tabel dasar. Dengan kata lain, model IR berorientasi pada tampilan. Model sumber daya, acara, dan agen lebih sederhana dan memberikan informasi yang lebih daripada diagram IR. Model ini memungkinkan desainer sistem untuk fokus pada peristiwa penting, karena peristiwa informasi dan pengambilan yang berbeda dan yang dibutuhkan untuk berbagai jenis peristiwa operasi utama, pengendalian yang berbeda, dan yang dibutuhkan untuk berbagai jenis peristiwa ini dapat dengan mudah diidentifikasikan serta dimasukkan dalam proses bisnis. Manfaat keunggulan kompetitif permodelan sumber daya, acara, dan agen hampir dapat dengan jelas dilihat dalam perspektif rata-rata nilai. Kelemahan utama dalam sistem ini terutama mendukung kebutuhan penggunaan informasi keuangan. Selain itu, sistem ini digerakkan oleh ekonomi dan tidak direspon terhadap peristiwa non-ekonomi yang dapat sangat penting artinya bagi perusahaan. Berbagai tahap yang dilibatkan dalam mengembangkan model ini dalam sebuah proses bisnis. Tahap ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi berbagai peristiwa operasi yang akan dimasukkan dalam model tersebut. Peristiwa tersebut adalah peristiwa operasi yang terjadi, hal penting, dan yang ingin dikumpulkan lebih jauh informasinya. Dan yang kedua, mengatur peristiwa operasi ke dalam urutan kejadian. 3. Mengidentifikasi berbagai sumber daya dengan menetapkan koordinatas. She put my name in yellow hearts. Kisses, hope you smile. Her favorite color like the stars. Ain't no competition, just compete. I didn't listen very hard.